teman-teman, tidak memperpanjang waktu, tidak bertele-tele, kita akan sedikit menjelaskan tentang satu keyakinan dan klaim dari saudara-saudara kita. Teman-teman kita yang beragama Kristen, mereka menyatakan ini bahwa Yesus itu punya kehebatan bisa menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Benarkah ayat di dalam Bible mereka ini menyatakan seperti itu? Maka untuk menjawab ini kita harus membaca perikopnya secara keseluruhan. Ketika kita membaca sepotong, maka kita tidak akan menemukan jawabannya. Maka sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari salah seorang tokoh teman-teman kita orang Kristen ini, untuk kita dapat ambil kesimpulan dari klaim mereka, dan nanti akan kita jawab apakah benar ayat tersebut menyatakan bahwa Yesus ini menyerahkan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali, atau malahan ayat tersebut tidak menyatakan demikian. Mari kita bahas. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Kita buka dalam Yohanes 10. Apa kata Yesus? Ini pertanyaan biasa ini dari kalangan seberang. Merasa ini pertanyaan jitu, luar biasa. Nah, coba kita lihat dari Yohanes 10. Apa kata Yesus? Ayat 14. Ayat 18. Mulai dari ayat 17. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali, kata Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, kata Yesus, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku. Yesus yang kasih, nggak dicabut. Yesus yang kasih nyawanya. Oke teman-teman, marilah kita baca dalam Bible ini Yohanes pasal ke-10 dari nomor 1 sampai ke nomor 21. Jadi sedikit bahwa perikop ini menjelaskan tentang tugas daripada Yesus ini. Tugas yang diberikan Bapa kepadanya adalah untuk menggembalakan domba-domba. Sebenarnya domba-domba ini adalah bahasa kiasan untuk bangsa Israel yang telah tercerai-berai, sempat dijajah oleh suatu bangsa, sehingga mereka ini dinyatakan hilang. Dari 12 suku ini, 10 suku itu dinyatakan hilang, dan mereka inilah sebenarnya yang dinyatakan sebagai domba yang hilang. Maka mari kita baca ayat per ayat ini dari atas sampai perikop atau sampai ke ayat yang terakhir. Pada nomor yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di hadapan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, ini sudah hampir masuk ke poin yang akan kita maksudkan, ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang domba ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Nah, ini poinnya, bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini maksudnya bukan menerima nyawanya, tetapi menerima domba-domba yang hilang tersebut, menerimanya kembali untuk dituntun, untuk digembalakan oleh Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Nah, maksudnya domba-domba tersebut, tidak seorang pun yang bisa mengambil daripada Yesus, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas. Nah, ini contoh. Ini poin yang kita garis bawahi. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya, tugas Yesus ini sebagai penuntun dombanya. Dia bisa mengambilnya, dia bisa menyerahkannya sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Nah, selanjutnya, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang yang buta? Oke teman-teman, jadi poin yang ingin kita sampaikan bahwa di sini ada tugas Yesus, tugas yang diberikan kepada Yesus, yaitu menggembalakan domba. Nah, pada ayat ada nomor yang ke-17 yang kita garis bawahi, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya untuk menerima domba-domba ini, bukan menerima nyawanya. Inilah yang salah difahami oleh teman-teman kita ini. Nah, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas. Nah, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, mengambil, memberi, membimbing domba-domba itu, sebagaimana pada keterangan ayat-ayat yang di atasnya ini bercerita tentang Yesus adalah sebagai penggembala domba. Nah, bukan nyawa yang diberikan, yang diambil oleh Yesus, tetapi domba-domba ini yang merupakan tugas yang diberikan oleh Tuhan atau Bapa kepada Yesus. Demikian. Terima kasih.